Oke, jadi kita kali ini sudah kembali di ngobrol apa? Ngobrol seru seputar aja. Apa aja bro? Ngobrol seru seputar apa aja? Iya, seputar apa aja. Oh iya. Oke. Jadi kali ini kita kedatangan tamu baru. Namanya adalah Mas siapa? Boleh perkenalkan diri? Nama saya Yokanan Alfa Dinata. Oke, biasanya dipanggil siapa? Alfa. Oke, biasanya panggilnya Alfa. Nah, sekedar ini ya info teman-teman. Jadi Alfa ini adalah temenku dari kecil, bener Fa ya? Betul. Jadi ceritanya dulu kita pernah satu apa ya Fa? Istilahnya satu tempat orang yang ngasuh gitu lah ya. Jadi orang tua kita waktu kita kecil sama-sama kerja, terus karena nggak ada yang ngasuh kita dititipkan kepada orang yang sama. Jadi begitu, namanya Mak Sri, nggak bro? Iya. Dulu kita dititipkan di Mak Sri di Soekerto ya. Jadi aku sama Alfa sudah kenal baik dari sejak balita. Masih belum sekolah dulu, kita masih kelas kelas sih, masih umur 2 tahun mungkin. Masih kecil pokoknya, umur 2 tahun 3 tahun itu udah saling kenal karena satu ini tempat asuh. Dulu dia sering main di kali sama saya juga waktu masih kecil, main di sawah. Itu pekerjaan kita waktu masih balita dulu ya. Nah, oke. Dan kali ini kita ketemu sama Alfa untuk membahas sesuatu yang berbeda pastinya dari episode-episode yang lainnya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita pagi hari ini, kita akan mengingatkan buat kalian untuk besok ini. Jadi rekaman hari ini akan disiarkan besok jam 6 sore, jadi jangan sampai ketinggalan di Disa Plus Media. Terus kalian juga bisa mendengarkan siaran kita di ytwr.org atau lewat aplikasi Askara Radio Streaming. Jangan lupa juga buat kalian pingin tanya-tanya, pingin interaksi langsung, silahkan bisa lewat chatbox yang ada di aplikasi dan chatbox yang ada di website. Oke, kita lanjut lagi bro. Kita lihat di sini aja bro. Oke, siap Fa? Siap. Are you ready? Ready. Oke, aku mau tanya sama Alfa nih. Ini kan Alfa dulu pernah ini Fa, pernah masuk di channel Disa Plus Media sebelumnya. Nah, itu Alfa bercerita soal hal yang terjadi sama Alfa, terjadi sebuah kecelakaan. Nah, itu kan udah lama bro. Bisa nggak sih Alfa cerita lagi dulu ini awal-awalnya itu gimana? Jadi waktu itu aku lahir normal kan. Ternyata pas kelas 2 itu kelas 4 SD ya ini ya? Kelas 4 SD itu aku kena pembuluh darah pada otak. Itu pecah gitu. Jadinya aku langsung lumpuh gitu. Lumpuh separuh badan ya? Separuh badan, seperti ini orang sebelah kanan ya ini? Sebelah kanan. Oke. Itu karena apa? Itu katanya karena bawaan dari kecil. Dari apa ya namanya? Pokoknya dari bawaan dari sejak kecil tuh. Tapi sebelumnya itu belum tahu bahwa aku itu kena sebuah penyakit itu. Nah, itu setelah itu aku kan kena lagi pas bukan kelas, tapi tahun 2017. Oh iya, waktu kuliah aku ingat ini. Ya. Waktu kuliah sempat kena lagi kan. Kena lagi, kemudian baru diketahui bahwa aku itu memang sudah dari kecil aku itu udah ada bawaan kalau beresiko kena pembuluh darahnya itu tipis. Gitu. Tipis. Jadinya seperti bawaan lah pokoknya. Jadi karena ada bawaan itu akhirnya dokter bilang bahwa pembuluh darahnya tipis, berarti itu bawaan ya memang ya. Bukan karena kecelakaan. Kan dulu kan aku kan nggak tahu kan. Ya, dulu kan aku kan pernah kan kecelakaan, jatuh, kemudian pas kelas 4-nya sakit gara-gara jadi spekulasi ya. Spekulasi, ini karena kecelakaan dulu. Rupanya itu bawaan dari lahir karena tahun 2017 pernah kambuh lagi ya. Ya, aku ingat itu Alfa pernah kambuh tahun 2017 waktu mendekati skripsi. Lagi skripsi aku udah sedang lagi dikerjain. Enggak, aku udah udah selesai duluan. Masa udah selesai duluan? Iya, aku selesai, kemudian beberapa minggu kemudian langsung kena. Oke.
kalau nggak salah pernah di sini kan dokter Eti sini rumah sakit di dekat sini. Ya itu jadi itu cerita singkatnya Alfa. Jadi Alfa itu karena ada sakit tertentu yang bikin pembuluh darahnya pecah, akhirnya melumpuhkan separuh badan. Betul Fa ya? Yeah. Jadi sampai sekarang Alfa bisa dibilang tidak bisa menggunakan sebelah kanan dengan maksimal. Kaki dan tangan. Oke. Nah, tapi ini hebat loh Alfa ini. Dulu aku tahu dia pernah naik motor sampai Pare, bener nggak? Iya. Naik motor sendiri, nyetir sendiri itu. Bisa kerja. Terus dulu waktu itu sempat juga kerja di Malang. Bener ya Pak ya? Kerja di Malang juga naik motor sendiri. Dulu waktu kuliah juga sendiri kan? Iya, sendiri. Naik motor sendiri. Itu hebat loh. Padahal dengan kondisi yang seperti itu, maksudnya tangan dan kaki yang tidak sama dengan teman-teman yang lain. Nah, ini nih Pak, aku mau tanya. Ini kan Alfa kerja di sebuah retail ya. Sebut saja Alfamart. Oke. Yeah. Alfa bekerja di sebuah retail Alfamart yang salah satu toko retail yang cukup besar di Indonesia, betul? Dan Alfa dengan kelemahan tubuhnya tetap bisa masuk di situ. Boleh ceritain nggak sih, Wah, gimana perjuangannya dulu masuk di Alfamart? Apakah ada ketentuan khusus untuk katakanlah disabilitas atau gimana? Itu karena iya betul, karena ada ini ya program khusus namanya apa? Disabilitas. Alfability kalau nggak salah. Alfability. Ya betul. Itu yang tahu duluan yang ibuku. Oke, mama kasih tahu. Pak kasih tahu. Kemudian apa bisa ya aku daftar di situ. Daftar di situ juga. Soalnya kan di situ kan juga ketat. Iya, betul. Syaratnya masuknya ketat. Syarat masuknya juga. Itu kan juga aku juga ragu gitu. Soalnya kan aku kan punya keterbatasan. Betul. Gitu. Jadinya aku ragu. Coba aja. Itu kapan kalau boleh tahu? Coba aja. Aku itu wawancaranya tahun 2020 November tahun 2020. Oke. Kemudian secara apa? Secara fisik apa? VC. Kemudian aku langsung ditanyain tentang apa kelemahan Anda. Kemudian saya tunadaksa gitu. Oh, istilahnya tunadaksa ya? Tunadaksa. Kemudian pas hari setelah itu saya dipanggil lagi ke Singosari Malang. Itu kantornya Alfamart. Kantor Alfamart. Kemudian langsung selama 3 hari aku mes di sana. Oh, sempat mes di sana? Iya, ngemes 3 hari. Itu kemudian untuk dilatih lah pokoknya. Oh, training ya. Singkat ya. Iya. Jadinya ada beberapa teman Alfa yang temanku yang apa namanya, selama pelatihannya itu gagal. Oh gitu. Gagal. Tapi mereka apa dari pihak sana nggak apa-apa dah, pokoknya lanjut aja gitu. Ini untuk kamu digituin ya sama kan mereka. Aku yang punya tunadaksa kan ada 4 anak. Oke. 4 anak, dan yang temanku yang nggak lolos itu 1. Tapi mereka dari pihak Alfanya ngomong nggak apa-apa, dikasih kesempatan. Iya, dikasih kesempatan, jadinya langsung dikontrak gitu. Oh gitu, 4-4-nya ini berarti. 4-4-nya langsung dikontrak. Itu waktu training itu bersamaan dengan teman-teman yang lain juga? Iya, juga. Itu ada sekitar 50-an. Oh, bareng 50. Mesnya gede juga berarti. Iyalah. Aku nggak tahu soalnya apa tempat kantor Alfamartnya di sana sebesar apa. Rupanya gede juga ya, nampung orang segitu banyak. 50 untuk di mes. Terus itu ceritanya gimana tuh, Bro? Kan kamu waktu bekerja di Alfamart, kalau nggak salah nih kita ngobrol-ngobrol bulan November kemarin, itu juga masih kerja di salah satu perusahaan di Malang, bener nggak sih? Jadi kamu kondisi masih kerja, terus kamu memutuskan berencana untuk resign. Jadi kamu izin untuk interview di kantor yang lain gitu, betul? Iya. Oke. Soalnya kan juga kan aku kan harus
PP Batu Malang, wah itu kan juga tenaganya juga gitu. Jadinya aku mau nyari pekerjaan di mana gitu. Ternyata ada peluang di Alfamart. Jadinya dengan berharap itu aku nggak sanggup gitu loh. Kayaknya aku kok nggak cocok. Tapi di Alfa ini. Di Alfa apa yang di Malang? Yang di Alfanya ini. Soalnya aku takut kan aku kan jadi pramuniaga, harus melayani konsumen, jadinya agak berat ya. Enggak berat sih, tapi takut gitu loh pokoknya. Minder gitu mesti. Aku kan kalau sebelumnya kan aku kan ada di balik back office lah, di balik layar lah ya. Back office. Jadinya aku bisa. Nah ini harus di Alfa, front ya, di front end-nya. Oke. Terus sejauh ini gimana bro? Di Alfa nyaman? Nyaman kok. Bisa ya? Maksudnya bisa melakukan pekerjaan yang di sana. Di sana juga itu namanya juga memampukan Alfa, walaupun aku ini agak lama dalam bekerja. Seperti aku harus melayani konsumen dengan cepat, tapi aku bisanya cuma seperti ini, tapi mereka tetap menghargai aku gitu loh. Itu di rekan kerja ya, rekan kerja seperti itu ya. Puji Tuhan, berarti kamu dapat rekan kerja yang baik bro. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kalau dilihat kan Alfa menyandang tadi tunadaksa ya. Tunadaksa. Nah, sejauh pengetahuannya Alfa nih, perusahaan itu atau katakanlah Alfamart tempat Alfa bekerja sekarang itu, apakah memang ada kebijakan khusus untuk tunadaksa? Maksudnya kebijakan khusus itu memang ada slot khusus untuk tunadaksa untuk bisa bekerja di Alfa, atau mungkin di waktu Alfa sudah bekerja ada kebijakan khusus untuk Alfa selama di Alfamart sekarang? Pengalamanku pas ada, karena aku kan disuruh ke DC. Ke DC di Singosari. Kemudian aku langsung ke sana. Aku juga kaget. Ternyata di sana itu juga ada tunawicara ya. Juga ada. Oh gitu. Jadinya aku di sana, wah ini berarti mencangkup banyak keterbatasan gitu ya. Berarti mereka memang ini ya, mau nggak cuma daksa aja. Iya, nggak cuma daksa, tetapi mereka ada tunawicara juga rupanya di sana. Juga. Oh gitu. Jadinya pas aku ke sana juga ada orang yang tingkatnya lebih, dia juga ada keterbatasan juga gitu. Bukan. Ada yang buat aku semangat itu loh. Itu ada ketua pemimpin tokonya itu. Oh iya, kepala tokonya itu dari orang disabilitas juga. Oh gitu. Itu yang di mana, kepala toko yang di mana? Yang di, kalau nggak salah ada di Malang. Kepala toko salah satu ini ya, Alfamart di Malang itu juga salah satu disabilitas. Jadi walaupun kami mempunyai keterbatasan, tapi kami mempunyai jenjang karir yang sama lah ya. Yang sama gitu loh. Oke. Jadi memang ada kebijakan khusus itu ya dari Alfamart. Aku pikir itu yang aku pikir itu mungkin cuma jadi pramuniaga aja. Pramuniaga aja yang di sana itu. Ternyata di sana sampai levelnya bisa naik rupanya. Oh gitu. Berarti nggak cuma di situ aja. Dan setahu Alfa, apakah hanya di ini Alfamart aja? Apakah di perusahaan lain juga ada? Misalkan Alfa pengalaman selama ini nih,
Selama ini kan Alfa sudah bekerja di beberapa tempat. Apakah di perusahaan lain juga ada tuh Pak kebijakan kayak seperti itu? Yang Alfa lihat? Kalau aku lihat sih belum ada ya. Belum ada. Sejauh ini baru Alfamart yang Alfa tahu memang punya kebijakan. Iya sih. Aku pernah lihat fotonya Alfa di Instagram ya kalau nggak salah. Instagram. Ada memang tulisannya Alfability itu ya. Itu memang programnya program dari Alfamart khusus untuk disabilitas, dan rupanya tidak hanya tunadaksa, ada tunawicara juga ya. Dan tunawicara itu malah di back office, betul, di kantor ya itu. Back office juga ada yang jadi kasir. Oh, ada juga yang jadi kasir. Oh gitu, di mana itu bro? Pas itu pernah tahu nggak? Aku taunya dia itu dari Blitar. Dari Blitar. Oke, berarti cabang Blitar atau dia dari Blitar kerja di Malang? Enggak. Cabang Blitar. Di Blitar. Oh, oke, di Blitar malah ada yang ini tunawicara yang di kasir ya. Oke. Hebat ini Alfamart nih, patut dicontoh juga nih. Nah, ini tadi pertanyaan terakhir di sesi 1 sudah dijawab sama Alfa tadi. Aku harusnya tanya di sesi berikutnya tapi sudah terjawab. Nah, kalau begitu aku mau tanya yang lain nih, Fa. Soal karirnya. Sejauh ini kesulitannya apa sih, Fa? Selama di Alfamart sekarang? Yang jadi kesulitan buat aku ya kecepatan dalam bekerja. Dalam bekerja. Soalnya itu kan yang tantangan baikku itu bekerja dengan cepat. Itu tantangannya ya sejauh ini ya. Nah, ini dulu by the way Alfa juga pernah jadi desain grafis, betul ya. Jadi dia juga bisa ngedit, teman-teman. Dia bisa ngedit pakai Corel dulu, bener Corel ya. Photoshop juga Corel bisa. Sama Photoshop dia juga bisa. Jadi dia dulu pernah kerja di salah satu perusahaan advertising. Ya, di dekat stasiun Kota Malang kalau nggak salah waktu itu, betul? Nah, jadi dia skillnya cukup banyak sebenarnya. Cuman hanya dengan keterbatasan yang ada, Alfa bisa mengembangkan skill yang ada. Karena aku tahu Alfa belajar desain itu juga otodidak. Ya betul. Dari YouTube. Iya, dari YouTube ya. Full kan dari YouTube. Kan, aku kan dulu kan kuliah, setelah kuliah lulus aku mau jadi manajer gitu. Oke, cita-citanya nih ya, ceritanya gitu ya. Cita-citanya seperti itu, manajer. Ternyata wah sulit sekali. Nggak ada yang mau menerima tunadaksa seperti aku ini untuk bekerja di kantoran gitu. Pada saat itu ya itu. Pada saat itu aku udah, waduh, apa ini yang harus aku lakukan. Kemudian nggak tahu, aku suka lihat gambar-gambar gitu loh pokoknya. Kartun-kartun, aku kan suka anim seperti itu. Betul. Jadinya aku, wah ini kalau aku mau nyoba bikin sesuatu gitu ya. Bikin sesuatu gitu. Gambar. Aku kan suka nggambar kan. Kemudian aku belajar. Kemudian aku juga terbesit juga. Wah, kalau aku jadi desain grafis gimana ya gitu. Waktu itu sempat terbesit gitu ya. Itu waktu kuliah kan? Semasa kuliah atau sudah kuliah itu, sudah selesai. Waktu udah selesai. Jadi waktu ini ya, katakanlah lagi nyari kerja. Ya. Oke. Jadinya aku setahun mengembangkan kemampuan itu, ternyata bisa. Mulai dari situ aku juga bisa. Bisa, dan bahkan ini ya, bekerja di salah satu perusahaan profesional. Dua juga. Dua ya? Iya, yang itu kan advertise. Yang satunya ini sebelumnya itu di produksi madu. Iya, aku pernah tahu di produksi madu. Alfa juga ini ya, rupanya di produksi madu juga pegang bagian desain gitu lah ya. Berarti dua kantor dengan pekerjaan yang di luar akademis, betul nggak sih? Jadi semua belajar sendiri, dan sekarang bekerja di Alfamart yang katakanlah mirip-mirip dengan akademis. Dengan akademik. Oke. Nah, ini Fa, kita mau lihat ini dulu sebentar. Ada yang tanya rupanya sama Alfa di chatbox. Tak bacain ya Fa ya. Sangat inspiratif Kak. Buat orang yang punya keterbatasan fisik sangat normal aja susah ya.
apalagi kondisi pandemi. Gimana Kak Alfa menyesuaikan supaya tetap aman dan terus semangat? Nah, gimana nih Pak? Selama pandemi ini supaya Alfa tetap aman dan semangat bekerja, apa yang Alfa lakukan? Ya sebenarnya aku sih enggak pernah terbesit kalau aku bisa bekerja di sini. Gitu. Jadinya aku tuh cuma eh, ber apa ber ber apa berdoa kepada Tuhan. Soalnya tanpa Tuhan aku udah nggak bisa apa-apa itu Ya, betul, sebenarnya. betul. Soalnya kalau aku hanya mengandalkan kemampuan sendiri, itu pasti nggak akan terjadi seperti nggak akan sekarang terjadi ya. seperti sekarang. Betul. Dan kalau ngomongin semangat nih, ini ada cerita. Dulu Alfa sempat jadi waktu kuliah nih Pak ya, sempat jadi sales salah satu produk keripik, benar nggak sih? Betul. Nah, jadi Alfa ini bawa motor sendiri, motor dulu kebetulan motornya Matic bro ya, motor Matic, jadi bisa ditaruh apa sih istilahnya kayak keranjang gitu ya di belakang, keranjang, jadi ditaruh kerupuk cukup banyak, terus dibawa ke beberapa tempat. Dan beberapa tempat ini nggak dekat loh teman-teman, dulu sempat ke Pare dan itu sendirian. Terus bawa juga ke kampus, jualan di kampus, bener kan? Iya betul. Nah, aku dulu ingat Alfa sempat jualan juga di kampus waktu itu, bawa produk keripik dari salah satu produsen, Alfa ikut memasarkan. Nah itu semangat yang bisa dicontoh juga itu, jadi keterbatasan nggak membatasi Alfa untuk tetap bekerja. Mantap bro, mantap. Terima kasih Ryan yang sudah bertanya barusan. Jadi itu pertanyaan Ryan sudah terjawab di Alfa. Dan aku mau ingetin buat kalian yang baru gabung, terima kasih yang sudah gabung, dan jangan lupa untuk berinteraksi sama kita. Mau tanya-tanya silahkan lewat chatbox yang ada di aplikasi dan chatbox yang ada di website kita di ytwr.org. Dan kita sudah sampai di penghujung sesi 1, artinya kita akan istirahat sebentar dan tunggu aja, kita akan kembali lagi di sesi kedua setelah lagu berikut ini.